Halo semua, balik lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba belajar tentang props di dalam React-nya. Cara kita untuk melempar sebuah data yang dari komponen utamanya masuk ke komponen child-nya. Contoh simpelnya kalau di gambar sini, di komponen app-nya, contohnya kita ada variabel atau sebuah data yang kita ingin lempar ke dalam komponen child-nya, yaitu nav atau navigasinya. Contohnya mungkin sebuah data array object, yaitu list dari linknya yang nanti kita bisa tampilkan ke dalam nav-nya saat kita lempar datanya. Jadi kita bisa lempar data dari komponen utama ke komponen turunannya, atau bisa dibilang kita passing datanya. Nah, kita langsung coba eksekusi saja. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, di dalam codingannya kita coba masuk dulu ke dalam app.jsx atau komponen utamanya. Di sini kita contohnya buat sebuah variabel. Contoh nama variabelnya yaitu list item. Sama dengan kita buat berupa array object, dimana array objeknya ini kita harus kasih ID supaya nanti datanya unik. Sini satu, kemudian name, nama dari listnya nanti, atau kita bisa buka dulu untuk komponen navigationnya apa saja yang kita butuhkan. Pertama mungkin kita butuh nama dari listnya yang akan kita lempar dan juga URL-nya. Di sini kita bisa masuk lagi ke komponen utama di app. Di sini untuk list pertama kita buat saja home, kemudian URL-nya kita sebut saja sini slash saja, dan kita buat komponen-komponen yang lain. Di sini untuk ID-nya yang kedua yaitu untuk about ini komponen ketiga, kontak dengan URL-nya yang ini about, dan yang ini kontak. Dan kita bisa buat lagi satu yaitu untuk to do 4 to do dengan URL to do seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba lempar variable itemnya ini masuk ke dalam komponen navigation. Caranya kita bisa buat sebuah property yang ada di sini sebagai propsnya. Kita sebut saja nama propertinya list item, sama dengan kita panggil variable yang sudah kita buat yaitu list item ini sebagai nilainya list item. Nah, nanti dalam navigasinya kita bisa terima yaitu komponen yang kita lempar di sini yaitu list item. Cara untuk menerimanya, pertama mungkin kita bisa panggil di sini sebuah props. Di propsnya kita bisa coba dulu console log, kita cek isinya apa. Di sini props. Kemudian kita jalankan aplikasi kita seperti biasa di terminal npm run dev. Di sini kita bisa inspect bagian konsol. Nah, di sini kita dapat datanya berupa objek. Di dalam objeknya itu ada sebuah objek bernama item. Di dalam objek itemnya ini itu ada array object, yaitu data yang kita passing tadi dari app-nya atau komponen utamanya. Nah, di sini teman-teman bisa install yang namanya React DevTools atau React Developer Tools untuk ngecek komponen-komponennya. Kita bisa masuk ke dalam komponen yang ada di browser kita. Nah, di sini kita bisa cek di dalam navigation. Nah, kita terdapat yang namanya props yaitu list item yang ini, yang kita dapatkan dari komponen utamanya yang app ini yang kita lempar tadi. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan looping untuk menampilkan listnya. Jadi kita akan ganti list yang ada di sini, kita ganti dengan list yang kita dapatkan dari list itemnya, dari data yang kita terima dari komponen utama. Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lakukan penulisan yang lebih ringkas.
Di sini tidak perlu props, tapi kita bisa langsung destruct ring kemudian list item. Kayak gini supaya lebih ringkas. Nah, selanjutnya kita bisa sisakan satu, kita lakukan yang namanya looping menggunakan yang namanya looping map. Sini kita looping list item kemudian titik map. Nah, untuk mapnya dia butuh callback. Callbacknya di sini mungkin kita ambil setiap list itemnya kita sebut sebagai item sebagai iterasinya. Dan di sini kita bisa masukkan listnya ke dalam. Berarti dia looping setiap listnya nanti. Di mana untuk home-nya ini kita ganti jadi item titik name. Dan untuk href-nya kita ambil dari item URL. Item titik URL seperti ini. Ini kita bisa langsung cek di web browser lagi. Reload. Nah, di sini kita dapat datanya. Kemarin datanya sini sudah tampil home, about, kontak, dan juga to do. Nah, dapat datanya itu berdasarkan props-nya yang kita terima. Dan juga di sini kalau kita cek di console, kita ada error yaitu warning is child in the list should be have the unique key. Nah, unique key-nya kita bisa ambil dari ID-nya yang kita kasih di dalam setiap listnya nanti. Jadi kita bisa langsung masuk lagi ke dalam codingan. Jadi kegunaan dari kita gunakannya ID ini itu nanti supaya listnya di satu list dan list yang lainnya itu bernilai unik atau berbeda dari satu list ke list lainnya. Kita bisa tampilkan ke sini ke listnya, kita gunakan key dengan nama key yaitu item titik ID seperti ini. Kita cek lagi di web browser, reload. Kita sudah hilang errornya. Dan di sini kita lakukan looping menggunakan map tadi untuk melooping data objek array yang kita terima dari komponen utamanya yang kita lempar ke nav menggunakan yang namanya map looping atau nama lainnya itu list rendering. Oke, sekian sedikit penjelasan tentang props di dalam React.js. Jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.